Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Husna Hidayah dengan NIM C1E1230002. Aku berasal dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Hari ini aku akan mempresentasikan tugas digital marketing yang diampu oleh Bapak dosen Bambang Purnomo SCMM, yang dimana menganalisis strategi digital marketing dan optimalisasi kampanye online. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di slide yang pertama ada pengusaha kopi lokal, yaitu strategi digital marketing berdasarkan sederhana yang bisa diterapkan oleh pengusaha tersebut dalam 3 bulan ke depan. Yang pertama ada tujuan, yaitu yang pertama ada bangun brand award kopi lokal, yang kedua ada tingkatkan penjualan lewat IG dan WA, dan yang ketiga ada bangun loyalitas pelanggan. Yang berikutnya ada target pasar, yaitu berusia dari 18 sampai 35 tahun, ada pecinta kopi dan aktif di medsos. Yang berikutnya ada kanal, yang itu ada Instagram dan WhatsApp bisnis. Dan yang berikutnya ada konten, yaitu konten mengenai storytelling asal kopi. Yang kedua ada tips seduh kopi, dan yang ketiga ada testimoni dan promo. Dan yang terakhir ada ukuran keberhasilannya, yaitu ada engagement dari Instagram, yang kedua ada jumlah pemesanan via WA, dan yang terakhir ada pertumbuhan followers. Di slide selanjutnya ini ada evaluasi hasil strategi digital marketing dari kopi lokal tadi, yaitu brand award meningkat, engagement naik sebesar 40%, yang kedua ada penjualan mulai stabil namun belum signifikan, dan yang terakhir ada tantangan, yaitu konsistensi konten dan manajemen waktu. Di sini ada saran, yaitu jadwalkan konten mingguan dan menambahkan kolaborasi lokal. Baik, di slide yang ketiga ini ada analisis strategi marketing UMKM dari fashion lokal. Yang pertama ada penyebab penurunannya, yaitu ada konten tidak konsisten, yang kedua ada kurangnya interaksi dan engagement, yang ketiga ada target edukasi tidak tepat, dan yang keempat ada tidak adanya strategi promo, dan yang terakhir ada lakukan analisis insights rutin. Yang berikutnya ada solusi strategi. Yang ini ada optimalkan visual dan storytelling produk. Yang kedua ada gunakan iklan berbayar atau yang kecil di Instagram. Yang terakhir ada kolaborasi dengan micro influencer. Baik, di slide selanjutnya ada evaluasi dari hasil strategi digital marketing yang dari produk UMKM fashion lokal ini, yaitu ada setelah memperbaiki desain visual dan menyesuaikan target audiens, penjualan meningkat sebesar 25%. Yang kedua ada engagement media sosial naik berkat konten interaktif, yaitu polling, giveaway, big hit the scan. Dan yang ketiga ada branding semakin kuat dengan storytelling produk dan foto model lokal. Yang berikutnya ada saran di sini, yaitu pertahankan konsistensi konten, tambahkan iklan kecil berbayar untuk memperluas jangkauan. Baik, di slide selanjutnya ini ada evaluasi kampanye influencer marketing. Yang pertama, evaluasi diperlukannya, yaitu relevansi influencer dengan brand. Yang kedua ada jenis konten dan pesan promosi, dan yang ketiga ada target engagement dan baik, agak sedikit diulang ya. Yang pertama ada evaluasi diperlukan, yaitu yang pertama ada
substansi influencer dengan brand, yang kedua ada jenis konten dan pesan promosi, yang ketiga ada tingkatkan engagement dan research, yang kedua indikator keberhasilan, yang pertama ada kenaikan traffic dan penjualan, yang kedua ada jumlah interaksi yaitu like, comment, dan share, yang terakhir ada uh, ROI ROI dari kampanye. Yang terakhir ada cara optimalkan. Yang pertama ada pilih influencer sesuai niche. Yang kedua ada beri arahan konten yang jelas. Dan yang ketiga ada gunakan kode promo unik. Baik, di slide selanjutnya ini adalah mengevaluasi lagi hasil dari kampanye influencer marketing tadi. Yaitu cukup berhasil namun perlu optimalisasi. Yang pertama ada reach meningkat tapi penjualan belum sesuai ekspektasi. Yang kedua ada konten influencer kurang profesional namun terhadap produk. Yang di sini ada saran yaitu pilih influencer dengan niche sesuai, beri bridge jelas, gunakan kode promo yang unik. Baik, di slide selanjutnya ini ada strategi konten untuk startup edukasi. Yang pertama ada tujuannya yaitu tingkatkan awareness dan engagement di Instagram dan juga TikTok. Yang kedua ada jenis konten yaitu yang pertama ada video edukasi singkat, yang kedua ada tips belajar Q&A dan storytelling inspiratif. Yang berikutnya ada frekuensi posting yaitu bisa dari 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Yang terakhir ada pendekatan storytelling yaitu ada cerita terkait perubahan siswa, yang kedua ada tantangan belajar dan solusi menarik. Yang di slide berikutnya ini ada evaluasi strategi konten startup edukasi. Yang pertama berhasil baik ya, engagement meningkat signifikan di Instagram dan di TikTok. Yang kedua ada edukasi aktif, memberikan konten dan membagikan konten. Yang ketiga ada konten storytelling dan video pendek efektif menarik perhatian. Di sini ada sarannya, tambahkan konten interaktif seperti quiz, challenge, dan mini webinar. Dan yang terakhir ada kesimpulan, secara umum keempat analisis menunjukkan bahwa strategi digital marketing efektif meningkatkan brand award dan penjual jika dijalankan dengan konten konsisten, target audiens tepat, dan evaluasi rutin. UKM Fashion menjadi contoh paling berhasil setelah menyesuaikan strategi kontennya. Baiklah, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Usna Hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.